Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan semen Indonesia sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham SMGR bersama analis Cipta Dana Sekuritas Fahrezi Faalmesta. Selamat pagi Mas Fahrezi. Selamat pagi. Secara fundamental untuk SMGR sendiri seperti apa? Dan kalau kita lihat di masa pandemi ini juga tidak banyak proses konstruksi yang terjadi, mungkin produksi dari semen juga tidak seproduktif seperti biasanya begitu. Tapi secara fundamental seperti apa untuk SMGR sendiri, Mas? Baik, kalau secara fundamental menurut analisa saya, semen Indonesia sebenarnya masih cukup strong karena kalau kita lihat dari sisi market share saja mereka ada di sekitar 50% lebih, di mana mereka masih mendominasi pasar. Lalu dari sisi keuangan sendiri, mereka cash balance-nya juga masih lumayan besar, sekitar 2 triliun. Walaupun mereka ada akuisisi SMCB beberapa waktu lalu, itu tidak membuat keuangan mereka jadi tidak bagus. Karena kalau saya lihat dari sisi debt to equity ratio sendiri masih ada di sekitar 0,7 kali, sedangkan interest coverage-nya masih ada di sekitar 3 kali. Jadi ini totally nggak mengganggu dari secara keuangan. Lalu dari sisi top line dan bottom line-nya mungkin memang ada sedikit gangguan saja di tahun ini, tapi setelahnya saya lihat masih akan growing. Oke, kalau tadi kita bahas soal keuangan saja, artinya secara fundamental ini baik, bahkan ada rencana untuk membayarkan utang lebih awal begitu ya. Ini faktor yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang masih bisa berjalan dengan baik, atau melihat SMGR secara fundamental memang juga masih kokoh begitu? Memang secara fundamental SMGR memang masih kokoh, karena untuk utangnya sendiri sebenarnya nggak akan terlalu signifikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, interest coverage-nya 3 kali, berarti mereka masih bisa cover interest expense. Sebenarnya walaupun mereka tidak early repayment buat utangnya, sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah juga. Tapi dengan mereka membayar lebih dahulu, harusnya ada perubahan pada cash flow-nya. Dan itu pun tidak akan terlalu negatif untuk mereka. Oke, tapi sebenarnya untuk pandemi sendiri seberapa besar sih dampaknya terhadap perseroan, khususnya untuk industri semen seperti ini? Oke, secara gambaran sebenarnya dari pandemik ini pastinya kita lihat ada impact kepada domestik kita. Semen Indonesia sendiri sampai dengan kumulatif 9 bulan, secara domestik sales volumes-nya itu mereka turun sekitar 8%. Akan tetapi kalau kita lihat dari exports atau regional sales volumes-nya itu sebenarnya grow sekitar 30-35%. Baik. Akan tetapi secara overall kita lihat sales volumes-nya memang agak turun tipis sekitar 1,8%. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana impact daripada pandemic, of course itu pasti ke domestiknya dulu. Jadi kelihatan benar-benar dari sisi domestik, karena domestik juga jarang sekali dari sisi sales volume turun sekitar 8%. Ini benar-benar jarang sekali. Dengan juga berkurangnya proses pembangunan dan juga konstruksi begitu, ini berpengaruh juga terhadap serapan dari penggunaan semen begitu ya. Dari domestik sendiri ini mengalami penurunan hingga 8%, tapi ternyata untuk ekspor ada growth yang terjadi. Anda melihat artinya prospek dari industri semen ke depannya, kita lihat di 2021 saja, ini akan seperti apa? Baik, kalau view kami dari untuk semen di 2021, ya pasti pertama salah satu driversnya adalah saya melakukan asumsi apabila tidak ada lagi PSBB di tahun depan. Berarti secara otomatis dari sisi activities itu bakalan lebih baik dibandingkan tahun ini. Jadi seharusnya akan ada volumes yang saat itu hilang secara otomatis akan kembali apabila tidak ada PSBB. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya melihat dari sisi government, bagaimana movement daripada pemerintah kita. Kita lihat pemerintah kita masih fokus pada infrastruktur. Dan juga salah satu berita seperti adanya SWF, di mana itu bisa membantu pembangunan seperti jalan tol, itu seharusnya bakal positif juga untuk penyerapan semen ke depannya. Baik. Itu yang kedua. Ya, artinya sudah mungkin ada satu lagi yang terakhir. Iya, satu lagi mungkin dari sisi foreign investors, di mana ada beberapa news mengenai banyak
investor-investor asing ingin melakukan investasi dengan membangun pabrik di Indonesia. Mungkin Oke. itu bisa menjadi salah satu drivers juga untuk semen sektor. Oke, artinya sudah ada gambaran untuk di 2021 peluang atau prospek dari perseroan khususnya untuk semen Indonesia sendiri nampaknya ini bisa bangkit lagi begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di Betul. segmen berikutnya Mas Fahrizi. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.